Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Uswah, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menerangkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada saat mempelajari bab stoikiometri. Konsep mol, beberapa kesulitan pada materi konsep mol, serta aplikasi pada soal-soalnya. Nah, anak-anak, baiklah, sebelum memulai kegiatan, mari sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita ini memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, ini yang harus kita sama-sama pelajari dan anak-anak harus memahami betul bahwa mol adalah satuan yang dipakai dalam kimia yang harus kita pahami. Dari mol itu kita bisa merubah ke dalam beberapa satuan yang diinginkan dalam soal. Jadi kalau dalam soal konsep mol itu ditanyakan volume, dari mol kita bisa mengubah satuan menjadi volume, menjadi liter, begitu kalau dia fasa gas. Hanya ada beberapa kondisi-kondisi yang memang berubah pada saat kita mengerjakan aplikasi di soalnya, karena memang untuk volume itu ada keadaan standar temperatur and pressure, ada keadaan STP tadi disebutnya, kemudian ada keadaan RTP, room temperature and pressure, kemudian ada keadaan normal, kita menggunakan PV sama dengan nRT, dan pada keadaan tertentu yang dimisalkan pada keadaan lain, pada saat 1 mol itu nilainya sama dengan jumlah tertentu zat, baik dalam massa maupun dalam volume gitu. Nah, itu kalau dia volume. Kemudian jadi ada hal-hal yang memang harus dipahami betul oleh siswa. Dari satuan mol kita bisa mengubah ke dalam satuan massa dengan memahami massa atom relatif atau massa molekul relatif kalau dia senyawa. Anak-anak juga harus bisa memahami bahasan yang kita pelajari atau yang ditanyakan di soal itu apakah unsur atau senyawa begitu. Kalau misalkan unsur berarti kan yang digunakannya adalah massa atom relatif. Kalau dia senyawa berarti kita harus menghitung dahulu massa molekul relatif senyawa tersebut. Nah, ini jadi ada beberapa step di saat siswa mengerjakan soal stoikiometri. Hal yang paling penting selain memahami konsep yaitu teliti pada saat berhitung. Jadi sebelum kita berhitung konsep mol, ada beberapa prasyarat-prasyarat yang harus kita miliki. Salah satunya diantaranya bisa menghitung massa molekul relatif dengan betul. Karena kalau massa molekul relatifnya tidak betul, itu akan berpengaruh kepada hasil akhir dari perhitungan konsep mol. Selanjutnya, yang harus anak-anak pahami, ini massa molar yang tadi. Massa molar yaitu massa dalam tiap 1 mol zat yang besarnya sama dengan AR atau MR. Sehingga dari mol itu nanti kita bisa menghitung massanya. Ini yang spesifik akan kita pelajari. Satu lagi mengingatkan untuk menghitung massa molekul relatif atau MR. Misalnya kita menghitung MR H2O. Maka menghitung MR H2O itu dengan mengalihkan 2 kali AR atom H, karena dalam H2O itu tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Maka kita mengalihkan 2 atom H dengan ARH-nya, massa atom relatif unsur H. Ditambahkan dengan 1 atom oksigen dikalikan dengan massa atom relatif unsur oksigen itu sendiri. Sehingga 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 untuk oksigen, maka MrH2O sama dengan 18. Yang kedua contohnya, menghitung MR CONH2 2 kali. Dalam senyawa urea atau CONH2 2 kali tersusun dari 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, kemudian 4 atom hidrogen. Sehingga jika dikalikan dengan massa atom relatifnya 1 dikali 12 untuk
atom karbon, kemudian 1 dikalikan dengan 16 untuk atom oksigen, kemudian 2 dikalikan dengan 14 untuk AR nitrogen, kemudian 4 dikalikan 1. Sehingga kita mendapatkan hasil untuk MrCONH2 2 kali nilainya sama dengan 60. Nah, ini prasyarat pertama yang harus diketahui oleh siswa. Jadi, hati-hati menghitung jumlah unsur dalam suatu senyawa karena akan mempengaruhi perhitungan konsep mol selanjutnya, begitu.